Iya. semua, balik lagi di Jam in My Day YouTube. Di video kali ini kita mau sharing tentang pengalaman kita konser di Korea kemarin. Kalau kalian belum nonton videonya, jangan lupa ditonton dulu Day 1 sama Day 2 nonton konser Blackpink di Seoul. Dan jangan lupa ada giveaway guys, karena bentar lagi Bakal ditutup iya, bentar lagi tanggal 15 tanggal 15 November ya, kita tunggu. Masih ada kesempatan. Oh iya, selain kita mau sharing tentang pengalaman konser di Korea, kita juga mau berbagi tips-tips sebelum masuk venue, karena ada beberapa hal yang mungkin kalian Perlu diketahui, Iya. harinya cerah nih, jadi kita lagi lihat ada video di- di luar. ini di Jadi- Esplanade namanya. Hah? Ada yang naik boat, apa sih? Jet Bukan ski. jet Jet ski. Ada yang Kita ada di bawah pohon nih, jadi enak banget piknik. Oke, next kita lanjut aja. Oke, kita pertama bakal mulai ceritain dari pas pertama kita datang ya. Pertama tuh pas kita datang kan di KSPO Dome. Itu karena hari pertama ada 2 konser ya sebenarnya. Hari pertama ada konser Luna. Ya itu bener-bener sebelahan depan-depanan gitu. Konser Luna dan konser Blackpink. Dan itu bener-bener rame banget. Kita nyampe sana jam berapa? Jam 10 abis sholat zuhur kita ke sana dan itu bener-bener udah rame banget. Ya itu emang karena ada 2 konser sih, ada 2 konser. bersebelahan. Itu Day One ya. Karena aku member Weverse, aku dapat kayak kit. Jadi ada detailnya ada nanti di video sebelumnya. Nah itu aku pertama nukerin tiket, kita tuker tiket, kamu bakal nemuin tenda yang ada abjad-abjadnya itu. Jadi kayak misalnya kalau kamu awalan huruf nama kamu dari A, B, C ke line ini, D, E, F ke line ini, udah gitu karena aku N, antriannya lebih pendek. Itu benar-benar beruntung banget. Jadi aku bisa langsung maju ke depan dan apa yang perlu disiapin itu rinangnya, karena itu biar gampang, biar cepet langsung kasih tunjukin tiketnya dan paspor. Udah gitu kalau nggak salah dimintain membershipnya juga harus kasih tunjuk juga. Jadi di HP tuh kalian kasih tunjuk screen membership. Iya, pokoknya ada 2 tenda sebelahan. Yang satu tenda ini tiket buat on the spot, yang mau beli on the spot, dan yang satu tendanya ini yang udah beli online, dan itu yang antrinya sesuai abjad nama. Kalau yang on the spot itu ngantri aja. Itu mungkin beda dari Indonesia, ini penukaran tiketnya lebih santuy kali Iya, ya. Nggak yang sampai kayak panjang banget. Kalau kemarin sih di Korea tuh emang apa ya, ngantrinya tuh tenang banget, kayak tertib. Mau ngantri masuk venue-nya, ngantri tiketnya, ngantri merchandise-nya, itu Karena- tertib. karena menurut aku juga mungkin di tiketnya juga kita udah dikasih tempatnya, nggak perlu ngambil tempat duluan di depan, ya nggak perlu. Jadi kayaknya menurut aku sistem kayak gitu lebih enak, jadi nggak rusuh gitu di awal. Enaknya itu kalau di Korea ya. Jadi pas penukaran tiket untuk yang selanjutnya itu bakal dapat gelang. Terus pas kita masuk kasih tahu gelang, kasih tahu Weverse membership, dan kasih tahu tiket kartunya itu di scan ya. Oh ya, jadi apa yang bikin unik kalau nonton konser di Korea itu tiketnya itu berbentuk kartu. Oh ya iya, kan? ada ini, ada nggak bawa tapi itu bentuk kartu ya, semacam kartu gini, kartu. Nanti kita tunjukin deh gambarnya. Jadi bukan cuma gelang wristband Bukan aja. cuma gelang atau cuma kertas biasa gitu. Jadi kita dapat kartu untuk bisa kita simpan untuk souvenir kan, jadi lucu Bisa gitu. dipajang juga. Terus ada di tanggalnya koleksi. kan, terus ada tulisan Blackpink in Seoul, itu lucu banget sih. Ada buat tulisan koleksi. insole-nya gitu. Jadi itu bagus. Itu yang ada bikin- banyak event. Jadi sambil misalkan udah selesai ngantri, terus sambil nunggu gate-nya buka, kita bisa antri event lain kayak Ada salah beberapa. satunya game YG Superstar. Jadi itu kita bisa antri, tapi ada ininya sih, kayak jam-jamnya nggak sih? Kemarin soalnya aku pengen coba antri ikutan YG Superstar itu, cuma udah nggak boleh soalnya udah telat. Jadi cara antrinya itu day one kamu harus ambil gelang. Jadi di gelang itu ngasih tahu kamu tuh bisa main dari jam segini sampai jam segini, day 1 atau day 2. Jadi antrinya dari day 1 sih kalau untuk main YG Superstar itu. Terus kalau menang juga dapat hadiah. Oh iya, dapat hadiah juga. Jadi orang-orang emang sengaja main situ buat ngumpulin photocard lumayan kan. Ada photo box juga, terus bisa dapat stiker juga. Terus selain itu ada Jenny mobil Porsche itu, kita bisa foto-foto di situ. Iya. Terus banyak yang kasih banner yang lirik itu loh. Itu tuh kan event dari Blink Korea kan. Jadi kita dapat sebelum masuk kita dapat bannernya. Banner. Udah gitu pas encore ya, itu kita kan itu ada jeda beberapa lama. Nah pas itu Blink Korea itu ngadain event untuk sing along, nyanyi bareng-bareng. Nah, setiap hari tuh beda ya. Day 1 itu kita nyanyi Forever Young. Day 2 kita nyanyi Stay.
Terus di bannernya itu ada liriknya, jadi kita bisa sambil baca lirik. Dan Day One Day itu beda sih pas singelongnya. Pas Day One itu semua nyalain flashlight HP-nya, flashlight. Terus nyanyinya juga lebih kompak yang Nyanyinya Day One. kompak banget Day One, teratur banget. Kalau Day itu bedanya kurang kompak ya. Kurang kompak tapi heboh gitu, semua nyanyi. Heboh. Pokoknya intinya sebelum kita masuk venue tuh dapat banner yang ada liriknya gitu. Terus beda, Day One tuh warna putih, Day itu bannernya warna hitam. Oh iya, ini tips juga ya, sebelum masuk venue kalian tuh pertama harus ke toilet dulu biar nggak ganggu. Abis itu kedua jangan minum banyak-banyak. Soalnya aku pas hari kedua itu sebelum masuk venue aku minum dulu banyak. Walaupun udah ke toilet tapi pas udah mulai aku pengen pipis lagi, jadi bolak-balik itu kayak 2 kali 3 kali aku ke toilet. Jadi itu keganggu banget padahal lagi acara. Apalagi deh itu tuh harus nunggu send off mereka, itu harus nahan banget sih. Nahan sampai hotel ya. Nahan sampai. Jadi kalian ya tipsnya itu sih, sebelum masuk venue jangan minum banyak-banyak dan harus ke toilet dulu. Nah udah gitu kita ngomongin tentang tas, restriction tas. Jadi sebenarnya yang di Korea ini aku agak kaget karena beda dari yang sebelumnya aku hadirin di Melbourne konsernya. Cuma boleh pakai tas tote bag, dan kalau lebih dari tas segede itu harus dititip ke tempat penitipan, ada tempat penitipannya. Udah gitu sebelum masuk itu bener-bener strict, jadi kita bener-bener dicek, dibuka tasnya ada apa aja di dalam. Udah gitu nggak boleh ada kamera, strict banget lah. Tapi kagetnya pas di Korea itu bener-bener nggak dicek ya kan. Dan orang pun pakai gegembelan merch, gegembelan merch masuk ke dalam juga bisa. Iya, karena nggak dicek juga bawa apa aja, jadi nggak ada tempat penitipan barang. Jadi kalau kalian bawaan banyak itu ya harus dibawa ke dalam. Agak ribet sih tapi emang, tapi nggak dicek kok, nggak strict. Sampai box lightstick itu orang pada bawa, jadi kayak banyak banget bawaannya masuk gitu. Iya, jadi yang di Korea lebih nggak strict, kamera boleh masuk, barang-barang besar juga boleh masuk. Nextnya itu pas masuk venue, orang-orangnya itu menurut aku kurang heboh sih kalau dibanding Melbourne ya. Jadi mereka kayak duduk sambil nunggu, udah aja sambil nonton MV Blackpink-nya dimainin. Iya, makanya gitu kemarin aku kaget banget pas masuk itu, yang hari pertama masuk, terus kan bingung ya udah duduk tuh. Kanannya diem aja sambil nunggu Blackpink-nya keluar, dia diem aja gitu. Atau nggak main HP gitu. Atau main HP. Paling yang sebelah kiri nyanyi sih, tapi nyanyinya kecil. Soalnya beda banget dari yang di Melbourne. Di Melbourne itu nyampe pas masuk aja musiknya tuh udah gede. Terus orang-orangnya juga kayak sing-along bareng-bareng udah gitu-gituin cambong kayak nggak sabar. Jadi pas baru masuk ya bagusnya kayak gitu. Jadi lebih tenang, lebih kondusif daripada yang aku rasain. Rasa kayaknya orang lokal tuh ada akses yang lebih mudah untuk beli tiket konsernya. Soalnya yang pas day itu yang di sebelah aku itu duduknya berdua sama pacarnya, sedangkan kita kan cuma sendiri-sendiri ya, Iji sendiri, aku sendiri. Kan beli tiketnya emang beda. Iya beli tiketnya satu-satu. Kalau mereka kayaknya bisa beli 2, kayak beli barengan, untuk barengan gitu sih. Itu mungkin karena websitenya, pembelian tiketnya aja di websitenya ada Interpark Global, ada Interpark Koreanya. Jadi emang beda. Jadi bisa kalau mau barengan bisa sebelahan duduk. Jadi orang-orang Korea aku lihat sih bareng sama pacarnya berdua gitu. Itu pas konser. Kalau pas konsernya tuh ya beda hari, ya beda audiens ya. Kalau yang hari pertama itu emang diem. Jadi selama konsernya tuh mereka yang nggak yang heboh lompat-lompat sambil nyanyi itu enggak. Jadi kita juga kalau mau sambil lompat sambil nyanyi itu kayak nggak enak gitu kan, heboh sendiri. Yang lainnya kayak ya udah gitu. Iya, pas cuma live ticket cuma diginiin aja. Pas Day One aku juga agak kaget kan, soundcheck tuh pas pertama kali banget Blackpink-nya keluar kan kayak langsung secara natural kan langsung heboh sendiri kan, pengen loncat, pengen nyanyi gitu. Terus pas aku kayak udah mulai loncat nyanyi, baru sadar beberapa detik kemudian kok orang sebelah kok kayak diem aja gitu. Iya. Audiensnya tuh suruh loncat, ayo dong kamu loncat, saking dianya nggak loncat gitu, jadi sampai di sadar rada nggak enak juga sih. Misalnya kalau kita heboh sendiri, udah gitu orang yang lain kayak takutnya keganggu gitu. Kayak rada nggak enak, kan kayak terbatas banget, kayak robot gitu kayak mungkin emang kehidupannya udah terbiasa untuk dengan peraturan jadinya kayak jadi terlalu serius gitu loh. Ini kan kita mau bebas ya gitu.
Tapi kalau yang hari kedua beda sih audiensnya. Itu kan yang hari kedua aku kan beli tiket on the spot itu, jadi selama ngantri yang di belakang aku tuh udah nyanyi gitu. Selama ngantri tuh emang udah nyanyi, dan pas di dalam kebetulan dia juga di sebelah, dan dia sambil nunggu juga nyanyi juga. Dan pas konsernya apalagi itu dia lompat-lompat. Notice itu gak ada standing, jadi semua walaupun yang di tengah pun semua duduk, semua ada tempat duduk, dan tempat duduknya itu nggak rebutan, udah ada di tiketnya, udah di tiketnya, jadi semua kayak udah teratur semua lah. Terus ya kalau misalkan nonton 2 hari itu tipsnya juga, hari pertama misalkan kalian mau rekam gak apa-apa, tapi hari kedua kalau bisa rekamnya nggak usah ngerekam karena enjoy aja, nikmatin aja. Mungkin di negara lain beda ya. Di Korea ini send off-nya tuh gratis kan, kita kayak nunggu di depan pintu keluarnya aja udah boleh tuh. Soalnya si Blackpink-nya tuh masuk mobilnya di luar kan, masuk mobilnya di luar. Kalau di luar negeri mereka masuk mobil tuh masih di dalam, parkiran di dalam, basement di dalam. Jadi enaknya gitu. Mungkin kalau kalian gak ikut konsernya nih, kalian bisa nunggu di iya sih, bisa di depan pintu keluarnya itu, bisa nunggu, bisa dapet paling depan itu bisa. Dan enaknya gak cuma bisa lihat Blackpink doang, artis-artis yang lain juga datang ke situ. Karena kemarin tuh emang di Korea kan teman-temannya banyak kan, banyak yang support artis-artisnya, banyak temen yang support. Jadi kayak misalnya kemarin kayaknya Somi, terus ada. Tapi jujur, aku kan kemarin pas kesana aku udah expect bakal banyak artis, tapi pas nyampe di tempatnya itu bener-bener gak ketemu. Bukannya nggak, mungkin ketemu, tapi kita tuh nggak bakal ngeh. Soalnya siapa? Pakai masker juga sih merekanya juga. Soalnya, terus emang mirip-mirip orang-orang. Lagian kita juga udah heboh sendiri, udah fokus ke Blackpink-nya udah gitu. Kayak semua juga kayak nunduk gelap pula kan, jadinya kayak bener-bener nggak bakal ngeh. Sebenarnya kemarin kita konser Day One itu tuh banyak artis tuh. Jangan kan papasan, kita duduk depannya juga kayaknya bakal susah. Depan kayak juga itu yang di Instagram itu di depannya ada dia, di depannya tuh Jung Hae In, tapi dia nggak ngeh kalau itu Jung Hae In. Dia malah sempet kayak kesel, ini orang tinggi banget sih, kepalanya ngelangin. Ternyata Jung Hae In, jadi dia nggak jadi kesel. Iya, jadi walaupun deketan juga nggak ngeh. Tapi iya sih, send off-nya itu di Korea enak banget, kita bisa nungguin kayak di depannya itu, dan gratis juga. Mungkin di negara lain harus bayar ya send off-nya, kayak harus platinum gitu. Kalau yang kemarin itu bebas, siapa aja bisa nganter mereka pulang. Jadi, dan juga nggak cuma ketemu mereka, ada beberapa artis lain juga yang keluar dari pintu itu. Cuma ditutup aja mukanya. Cuma mukanya ditutup. Enggak juga sih, kemarin yang katanya Somi itu cuma pakai topi aja sih, nggak pakai masker. Iya sih, tapi gelap juga kan, nggak kelihatan soalnya juga. Pencahayaannya kurang banget di situ. Pas sign off tuh kayak nggak ada cahaya, bener-bener gelap di belakang. Dan pas nungguin sign off tuh orang-orang yang nungguin tuh bener-bener pakai kamera bagus, yang flashnya gede gitu. Pakai kamera. Jadi pas artis satu langsung. Jadi kita benar-benar ngalamin apa yang kita suka lihat di internet, kayak send off kamera flash di mana-mana, terus mobilnya tuh sama gitu. Rasanya nggak beneran kan? Mobil yang suka kita lihat kan mobilnya kayak gitu kan, yang hitam gede. Cuma agak rusuh sih pas send off, lebih rusuh ya daripada konser asli pas konsernya tuh. Iya, mungkin karena yang send off tuh yang bener-bener fanatik suka banget gitu. Iya, yang send off tuh bener-bener yang teriak-teriak banget sampai ada bodyguard kayak ayo. Tapi kalau ukuran send off ya kemarin tuh sedikit sih yang datang buat send off. Iya, untuk send off gratis lagi. Untuk send off gratis kemarin sedikit sih. Soalnya orang udah langsung pulang guys. Kalau mau ke send off di Korea, misalnya kamu ambil posisi tengah, walaupun ada mobil parkir di depan situ nutupin ngalangin kalian, pemandangan kalian ke artisnya, itu nggak apa, kamu berdiri aja di tengah. Karena apa? Aku kan udah dapat di tengah nih, tapi aku ngerasa kayak ini mobil pada ngalangin, ya udah aku agak minggir dikit aja biar enak dirinya. Ternyata artisnya keluar itu, sebelum artisnya keluar mobil-mobil itu udah pada pergi duluan gitu loh. Jadi kayak harusnya tadi aku di tengah aja. Nggak enaknya tuh kalau security ngalangin di depan kalian, itu nggak enak banget. Itu security, makanya kalian kalau pilih posisi yang jangan ada security-nya. Lagian kalau bisa nggak rusuh sih, biar security-nya nggak ngedeketin. Soalnya kalau kitanya rusuh, heboh, teriak-teriak gitu, udah gitu kayak gerak-gerak gitu, malah justru security-nya nyamperin ke kalian dan kayak malah ngalangin kalian gitu. Kamera. Kalau bisa ya santai aja berlagak. Kira rekomend nggak, worth it nggak apa yang kita keluarin uangnya itu dengan experience kita nonton langsung di Korea? Menurut Ija gimana? Apa ya, saya setengah-setengah sih. Kalau kayak send off-nya gitu-gitunya worth it. Cuma kalau konsernya mungkin worth it secara itu emang pembukaan, jadi mereka masih full energi.
Dan orang-orangnya juga tertib ya, jadi kayak lebih enak aja. Orang-orangnya tertib, ngantrinya untuk kalian yang nggak bisa rusuh banget kayak jadi harus dari badan, gitu, dari enak antri banget. tiket sampai antri masuk venue itu tertib semua. Cuman ya audiensnya kurang seru ya. Iya Kurang sih, ya heboh. udah tertib karena Mereka terlalu tertib. tertibnya Jadi itu. selama konser juga kurang heboh. Dan aku kan orangnya kayak kalau yang lain heboh ikutan heboh, kalau yang lain diam ya ikutan diam. Jadi ya kalau kemarin tuh audiensnya diam ya udah aku nggak bisa heboh. Tapi kalau hari kedua audiensnya heboh ya aku heboh. Jadi emang konser tuh apa ya, tergantung audiensnya. nggak itu sih. nggak cuma artis, tapi semua yang sekitar situnya juga kayak beneran membantu untuk mempengaruhi. Untuk ngebikin suasananya itu lebih hype gitu. Overall sih worth it sih. Apalagi aku yang pengalaman pertama gitu. Oke lah. Ini by the way kita ngeliatin ke sana sambil ngeliatin orang main jet ski, kayaknya seru banget. Basah-basahan gitu. Siang-siang gini kan kayak. Oh iya guys, kalian stay tune di channel aku karena kedepannya bakal mungkin ya kita ada konten-konten Blackpink di negara lainnya. Kita udah plan ya. Udah plan kayak mau membandingkan juga. Stay tune aja di kota mana aja kita bakal. Kayak pengalaman, karena beda negara pasti ada yang beda lah. Jadi kita udah plan. Udah plan mau bikin konten tentang Blackpink World Tour ini, karena ini World Tour yang spesial banget setelah 2 tahun mereka nggak comeback. Hampir 3 tahun mereka nggak comeback. Tipsnya apa lagi? Jadi sebelum hari H konser apa yang kamu harus siapin itu light stick, abis itu ID bisa paspor atau ID lainnya, abis itu uang cash atau kalian bisa bawa bekal aja. Kamu dari rumah bayar minum, bawa cemilan biar di sana nggak usah ke minimarket. Jadi mungkin di vlog aku yang hari pertama itu aku ke minimarket itu rame banget, yang bisa kalian lihat itu rame banget. Sampai di dalam minimarketnya itu aduh sempit banget, mau bayar juga aduh. Dan bawa tas yang secukupnya aja, nggak usah berlebihan, soalnya daripada ribet sendiri kan, ya kita yang pusing sendiri kayak bawa seminimal mungkin biar kita tuh geraknya enak gitu. Sebenarnya bawa ini sih, bawa jaket sih. Oh iya, jaket kedinginan malam-malam. Soalnya pas konser kedinginan kan kurang enjoy ya kayak. Kalau aku lagi suka panasan, soalnya pakai jaket kan jadi kayak begitu gerak-gerak gitu. Pas konser iya sih harus bawa jaket. Iya, yang buat yang gampang kedinginan tipsnya bawa jaket. Itu aja sih. Semoga bermanfaat dan stay tune buat video selanjutnya. Bakal lebih seru lagi. Dadah. Oh ya, jangan lupa ikut giveaway-nya ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan stay tune terus di video selanjutnya. Dadah.